Saya mengenal Bapak Renald Kasali dan Ibu Elisa tahun-tahun sebelumnya, sebelum menjadi siswa di FEUI. Dan Bapak Renald Kasali sebagai dosen saya. Ya, dasar statusnya murid, meskipun murid-murid yang lebih tua sudah punya kedudukan dan karier, ada yang senator, ada yang sebagai presdir, semuanya takut dan menunduk. Kesan yang saya lihat dari pribadi Bapak Renald Kasali sebagai guru besar FEUI, beliau punya banyak hubungan dengan kalangan eksekutif dan lembaga-lembaga perusahaan besar, aktif dalam berbagai kegiatan, pendidikan maupun sosial. Ibu Elisa memiliki kelebihan juga, pandai menyajikan makanan yang khusus, yang khas dan enak. Saya banyak belajar menu keistimewaannya dalam membuat resep salad ala Ibu Elisa. Kami semua merasa bangga dan bersyukur atas kesuksesan hidup rumah tangganya Bapak Renald Kasali dengan Ibu Elisa yang dilandasi oleh filsafat Jawa, asah, asih, dan asuh antara suami istri. Pertama kali saya kenal dengan Lisa itu waktu kita kerja sama-sama di Magister Manajemen UI. Lisa dengan Onat itu mereka begitu gigih mencari jalan untuk menyatukan perbedaan yang ada. Banyak sekali kerikil-kerikilnya, tapi ya mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa menyatukan dan menjadikannya semua ini nyata gitu. Kadang-kadang kita suka ngeri, kadang-kadang ya melihat Lisa begitu kekehnya waktu itu untuk bisa menyatukan beberapa perbedaan yang memang ada di antara mereka, tapi mereka saling menghargai satu sama lain. Itu yang saya salut sekali, saling bekerja sama dan menghargai satu sama lain. Liz, ingat nggak dulu lo waktu saat lo ketinggalan mukena? Onat itu all the way dari kantor udah nganterin lo drop kembali ke rumah ngambilin mukena lo. And then to remind you always to sholat. Itu benar-benar momen yang benar-benar itu di dalam benak gue masih teringat sekali. Ingat nggak lo waktu itu? Gue bangga banget sama kalian karena gue tahu banget bagaimana kalian begitu berusaha menyatukan semua perbedaan yang ada menjadi sekarang ini sudah terbukti. Saya kan bersahabat sejak Agustus 80 sampai sekarang dengan Profesor Renald. Pada tahun 88 akhir saya menikah, Profesor Renald juga mau menikah. Jauh sebelum itu, kira-kira 2 tahun 3 tahunnya, saya diajak oleh Profesor Renald menemui rumah si gadis. Profesor Renald membawa majalah wanita, kalau nggak salah Kartini apa Femina. Saya diajak, ceritanya bahwa tolong dinilai gadis ini cocok lah. Baru masuk dalam hati saya, karena saya sering mendalam itu, bahwa ada kesamaan ini orang jadi kayaknya. Karena ada kesamaan, bentuk pisnya sama, senyumnya sama, saya lihat. Terutama bibir, warna bibirnya merah itu, merah semua, merekah. Setelah bertemu, ngobrol kiri kanan bagaimana layaknya seorang naksir, yaitu kita pulang, karena Profesor Renald masih ragu-ragu. Dalam perjalanan saya tanya, bagaimana beli, dia bilang. Kayak itu cewek itu bagus, terserah. Mau apa enggak, itu aja. Kalau bisa, lanjutkan saja. Kembali lagi tahun 88 saya nikah, Profesor Renald mau nikah juga. Dia mau merencanakan ke Singapura, karena di Jakarta tidak mungkin, karena mungkin akan menemui hambatan, yang itu wajar-wajar saja hambatan itu. Akhirnya dia tanya, dalam itu pendapatannya pas-pasan Profesor Renald di Singapura harus sekitar 5 juta waktu itu. Terus dia nanya saya urus di Bali, dan di Bali dengan aparat kepala desa yang menyiapkan KTP Bali di desa Sibang Kajo ini. Terus
aparat pengadilan negeri dengan hakim dengan panitera, aparat catatan sipil. Begitu ketok palu kita nangis peluk-pelukan bahwa Profesor Renald dengan Elisa Lanasri diberi izin oleh negara lewat pengadilan negeri Makassar menikah dengan kesederhanaan tapi bahagia karena perjuangannya itu heroik sekali pernikahannya. Mereka ini sudah ditakdirkan satu pasangan belahan jiwa yang tidak bisa dilepas. Makanya saya harapkan ke depan binalah keluarga yang baik, hiduplah rukun, bersahabatlah kalian. Waktu pertama kali kenal Elisa dan keluarganya sekitar tahun 84, kami bertetangga. Pada waktu itu saya tidak punya kenalan, apalagi saudara, karena keluarga saya semua tinggal di Singapura. Saya dekat sekali dengan keluarga Elisa. Dan ketika itu saya melihat Eli, seorang remaja yang cantik, pintar, dan rajin di rumah. Eli itu seperti adik saya, walaupun usianya waktu itu masih remaja. Yang sangat mengesankan dari saya adalah anak ini sangat senang dengan anak-anak, telaten mengurus anak. Tiap hari dia datang ke rumah, malah kadang dengan seragam sekolahnya, diambil anak saya bawa ke rumahnya dari siang itu sampai dengan setelah hampir maghrib atau menjelang maghrib baru dikembalikan ke rumah. Itu sudah dalam keadaan rapi. Setelah itu saat dia kuliah, baru di situ saya kenal ada Renald. Orangnya juga sama sampai sekarang, penyabar, terlihat kalem, very gentleman-like, and smart. He is smart looking guy, but somehow dua-duanya memiliki pleasant personality. Enak orangnya. Dan waktu mereka pacaran dulu sudah sama seperti sekarang saya lihat. Terlihat klop. Saya sampai dalam hati saya bilang cocok ini. Saya melihat dengan sikap dan attitude yang mereka miliki. Pada waktu itu kok saya yakin they can make it. I strongly believe in that. Waktu saya dengar beliau menikah, waktu itu saya adalah antara orang yang paling plong rasanya. Saya pikir memang itu jodohnya. Keteguhan mereka, keyakinan mereka saling mendukung, tidak mau menyerah dan putus asa. Inilah hasil kekuatan atau keteguhan mereka. Dan itu sebuah pencapaian luar biasa. Perbedaan yang ada ketika itu membuktikan bahwa cinta mereka bukan cinta main-main. Saya Adi MS mau ucapkan juga selamat merayakan anniversary yang ke-25. Semoga makin kokoh menghadapi tantangan-tantangan di depan dan semakin mesra.